Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel PKKMT Kecamatan Kabandungan. Kita hari ini akan menanyakan bagaimana caranya budidaya ikan soro yang ada di Kecamatan Kabandungan, di Desa Kabandungan, Kampung Cipanas. Ini ternyata ada ikan soro, ikan yang paling langka itu. Kita temui pelaku pemilik atau kelompok daripada pembudidaya ikan soro. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Allah, Ya, dengan Pak Ustadz siapa namanya? Ustaz Obe Bahrul Hidayat. Ustadz Obe Bahrul Hidayat. Saya barusan dapat informasi dari para masyarakat gitu kan. Ternyata di sini di kampung mana ini, Pak? Kampung Cipanas. Kampung Cipanas ya, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, ada budidaya ikan soro. Ikannya apa namanya? Punya ide gitu kan untuk ingin membudidaya ikan soro ini gitu kan, bukan ikan yang lain gitu kan. Karena ikan soro ini dibilang sudah punah di kita, jadi kita berkeinginan untuk supaya kembali ada ikan soro tersebut gitu. Dan kedepannya anak cucu kita supaya tahu bahwa oh macam ini ikan soro itu. Nah, di samping itu kita juga berkeinginan dengan budidaya ikan soro itu untuk sedikit banyaknya menambah perekonomian mobil khusus kita, anggota kelompok dan juga masyarakat. Udah lama Pak di sini berdiri budidaya ikan soro ini? Sekitar 4 tahun lebih lah, masuk ke 5 tahun. Udah lama juga ya? Lama, alhamdulillah. Untuk cara perawatannya sendiri ataupun pakan gitu Pak, bisa dijelaskan secara detailnya agar kami lebih paham. Untuk pakan sih kita biasa menggunakan pelet, ataupun kalau tidak bisa semacam dedaunan, seperti daun kangkung atau daun talas gitu, talas ya. Kadang-kadang kita mengasih makan itu seperti ampas tahu juga bisa gitu. Oh, ampas tahu juga bisa berarti ya? Bisa gitu. Ini cuman harus dicampur sama dedak gitu. Oh, dicampur lagi sama dedak ya. Tapi itu nggak ada perawatan khusus, misalkan rutin gitu, jam berapa kita harus kasih makanan gitu kan sama ikan ini? Ada sih, kalau itu mah sehari kita bisa 2 kali, pagi jam 7, sore jam 4. Tuh. Untuk menu tambahannya kita kasih dedaunan. Kalau airnya sendiri ini sangat jernih sekali Pak, memang disengaja ini Pak? Memang harus seperti ini, karena kalau di air yang harus jarang-jarang bisa hidup. Ini memang dia menginginkan air yang sangat jernih gitu kan untuk budidaya ikan soro ini gitu kan. Memang di kita ikan yang paling langka sih. Soalnya apa namanya? Ya sendiri pun baru sekarang gitu kan melihat, dulu kan sering melihat paling yang kecil-kecil itu. Tapi kalau yang udah sebesar ini nih ukuran berapa kilo ini, Pak? Ukuran 3 kiloan, 3 kilo ada yang konsumsi. Bisa dimakan juga ya? Bisa dimakan, cuma untuk kesempatan ini jangankan kita yang ngasihnya juga pun melarang gitu. Jangan dulu katanya. Oh, untuk budidaya dulu ya, agar semakin banyak dulu gitu kan. Iya. Untuk perawatannya ya, kembali untuk perawatan sebenarnya dari segi kolamnya aja untuk ketinggian airnya juga diatur sebenarnya seperti ini lah. Diatur 7 sampai 90 gitu, 90 cm. Jadi jangan terlalu dangkal, juga jangan terlalu dalam. Oh, jadi debit airnya juga mempengaruhi juga ya? Mempengaruhi juga. Kalau ini airnya jernih banget, ini langsung dari sungai ya Pak ya?
Ini dari mata air. Oh, udah langsung dari mata air langsung. Mata air. Bukan dari sungai besar, bukan. Bukan. Dari mata air langsung ya. Itu mata air. Untuk cara budidayanya sendiri, Pak, untuk misalkan perkembangbiakannya gitu kan. Kita sistem untuk itu kita sistem urut. Sistem urut. Sistem Maksudnya, Pak? Jadi kita ambil si Ikan? ikan yang betina, kita urut telurnya. Setelah itu kita urut lagi si apa yang lakinya, spermanya kita aduk. Terus kita bilas dengan air bersih. Setelah itu kita teteskan di akuarium. Maka tuh akuarium banyak di saya tuh. Itu bukan apa-apa, itu khusus buat netesin telur. Untuk netesin telur. Tidak bisa begitu aja gitu. Jadi memang ada apa namanya? Ada trik khusus. Kalau mau bertelur biasanya kalau bahasa kita mijah ya. Mijah ya. Mijah. Udah mengapung, nah itu pertanda dia mau bertelur. Mengapung gimana maksudnya, Pak? Mengapung naik gitu kan. Ke atas itu kan. Loncat terus. Itu pertanda mau bertelur. Dari situ kita antisipasinya. Baru kita urut. Berarti lumayan agak punya skill khusus ya. Skill khusus dah. Itu cara budidaya yang baik ya, Kang. Caranya pun kalau memang mau benar-benar detail itu harus sistem bius dulu. Maksudnya? Karena kan ini liarnya. Ikan ini liar. Tapi kelihatannya kayak kalem gitu ya. Lamun ibarat manuk malah linek japati. Tapi dikala mau kita pegang loncatnya. Iya, kayak yang santai gitu ya, dari jenis ikannya juga bagus ini kalau di akuarium, disimpan di akuarium. Bagus. Iya, ikan hias juga termasuk golongan ikan hias juga masuk ini. Kalau di daerah lain ini bisa dikata ikan dewa sebenarnya. Oke, dewa. Bisa dikategorikan ikan dewa. Kalau di kita mah soro. Budidaya ikan soro ini baru di kita ya. Baru di kita, alhamdulillah. Dari Kabupaten Sukabumi. Iya. Berarti ke pemerintah sendiri sangat mendukung ya. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya semoga saja harapan-harapan untuk ke depan pemerintah lebih mendukung lagi gitu kan, dan semakin maju juga si ikan soro ini. Terkadang kita susah banget untuk mencarinya, Pak. Seperti ini ikan soro yang biasanya kita temui kecil ya, ini besar banget, ukuran 3 kiloan yang berada di Kecamatan Kebandungan, Kelompok Hikamuci, dengan dibudidaya oleh kelompok Hikamuci yang berada di Kampung Cipanas, Kecamatan Kebandungan, Desa Kebandungan. Salah satunya pengurus ataupun pengelola dengan kelompoknya Bapak Ustadz Obay Bahrudin. Semoga channel kami ini bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Kebandungan dan sekitarnya. Kita mengenal lebih jauh lagi setelah next ke depan. Semoga ikan soro ini semakin banyak. Ikan soro ini dibudidayakan karena ikan soro ini bisa juga dikonsumsi juga. Ya begitu. Dari kita selaku anggota kelompok, mudah-mudahan pemerintah semakin mendukung ataupun pihak terkait dan pihak lainnya bisa tertarik dan mendukung budidaya ikan soro ini supaya lebih berkembang lagi gitu. Iya. Dan supaya lebih membawa manfaat. Berniat dan bertujuan untuk membudidayakan ikan soro ini akan membantu juga seperti yatim ya Pak ya. Iya. Terus anak-anak yatim, jompo dari hasil-hasilnya ini. Semoga akan jadi kajian ataupun jadi pemikiran bagi para pemerintah ataupun para orang-orang terkait untuk saling menyupport dan membantu bagaimana perkembangan budidaya ikan soro ini semakin maju lagi yang ada di Kecamatan Kebandungan, sehingga
bukan hanya di Kamuci saja, suatu saat mungkin masih banyak lagi gitu kan yang akan kan Kamuci yang keduanya gitu kan. Kamuci Cipanas, ada lagi Kamuci mana gitu kan, semakin meningkat sehingga kita juga bisa memproduksi ikan solo ini lebih banyak gitu kan hasilnya gitu kan, dari hasil budidaya yang ada di Kecamatan Kabandungan itu terkenalnya soronya gitu kan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe Di channel KNPI Kabandungan. oke Pak, terima kasih.